Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berisi materi yang berjudul resensi. Apa itu resensi, cara membuat resensi, dan tujuan resensi semuanya akan dijelaskan dalam video kali ini. Jangan lupa disimak dengan baik ya. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu isi karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada pembaca atau penonton untuk ikut menikmati atau tidak. Jadi, resensi ini berfungsi untuk saat kita membaca buku ataupun film menjadi sebuah acuan untuk orang lain saat ingin membaca atau menonton hal yang kita baca dan kita tonton, agar mereka tahu apakah sesuatu yang ingin mereka tonton itu layak ditonton atau layak dibaca setelah membaca resensi dari kita. Selanjutnya, unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Jadi, saat akan membuat resensi, sebaiknya membuat judul yang menggambarkan isi dari resensi tersebut. Selain itu, judul yang menarik akan menarik perhatian pembaca atau penonton lain yang ingin membaca atau menonton film yang sama dengan kita. Unsur selanjutnya adalah identitas buku, yang terdiri atas judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Hal ini menjadi wajib disertakan dalam sebuah resensi agar pembaca lain tahu identitas buku yang kita baca dan mengetahui pengarangnya dan sebagainya. Unsur yang ketiga yakni isi resensi buku. Bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Saat membuat resensi, yang pertama untuk bagian isi bisa dimulai dari sinopsis buku tersebut, lalu ulasan singkat yang berisi dengan kutipan singkat dalam buku tersebut, lalu bisa juga memasukkan keunggulan dan kelemahan buku. Contohnya, misalkan kita memasukkan keunggulan buku, cetakannya yang tebal, lalu kelemahan buku, kurangnya halaman, dan bisa juga memasukkan ending yang kurang memuaskan. Unsur yang keempat yakni penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Pada bagian penutup saat membuat resensi biasanya berisi alasan yang menjadi acuan pembaca saat membaca resensi kita, apakah buku yang kita baca sebaiknya dibaca olehnya atau tidak, dan layak dibaca atau tidak. Selanjutnya, struktur teks resensi. Tak jauh berbeda dengan unsur-unsur resensi, struktur resensi hampir mirip dengan unsur, hanya saja ini lebih spesifik. Yang pertama, identitas dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Lalu yang kedua, pendahuluan atau orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku. Struktur selanjutnya yakni 3 isi, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita yang dikaitkan dalam kelebihan dan kekurangan suatu karya.
Lalu yang keempat, penutup, berupa paparan tentang simpulan atau komentar resentator terhadap karya. Materi selanjutnya menganalisis kebahasaan teks resensi. Yang pertama, teks resensi berisi banyak konjungsi informasi, seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Lalu yang kedua, selain konjungsi informasi, teks resensi juga mengandung konjungsi temporal, seperti sejak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, hubungan sebab akibat, karena merupakan contoh konjungsi sebab akibat dalam teks ulasan atau teks resensi. Yang keempat, pernyataan saran. Di akhir teks resensi, terdapat pernyataan yang berisi ide, saran atau rekomendasi, biasanya berisi kata jangan, harus, dan karena.